Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menjelaskan di video ini tentang manajemen persediaan dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan saya sendiri bernama Farul Rijal, dan di sebelah saya Saya Sridia Kuliah. Saya Ufa Malini, saya Rana Nafah. Saya Fania Persediaan. Nah, sebelum kita tahu apa itu manajemen persediaan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu manajemen dan apa itu persediaan. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan persediaan adalah barang yang dibeli dan dimiliki perusahaan yang tujuannya untuk dijual kembali atau diproduksi sehingga menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manajemen persediaan adalah proses mengelola atau mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kepada konsumen. Dalam mengelola persediaan, hal yang harus dikelola atau diatur adalah mulai dari cara mendapatkan persediaan barang, menyimpan persediaan yang dilakukan, serta proses keluarnya persediaan dituju kepada konsumen. Tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk memaksimalkan pengelolaan persediaan barang yang ada dengan biaya seminimal mungkin sehingga membantu perusahaan agar mendapatkan laba yang Tujuan lain dari manajemen persediaan adalah yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengacak persediaan yang tersisa. Yang kedua, mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman barang kepada konsumen. Dan sedangkan yang ketiga, jadwal produksi dapat disesuaikan oleh perusahaan. Yang keempat, mengantisipasi perusahaan permintaan dan penawaran secara mendadak dari konsumen. Yang kelima, perusahaan mendapatkan keuntungan dari kuantiti di Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari persediaan. Nah, fungsi-fungsi dari persediaan diantaranya yaitu yang pertama yaitu memastikan persediaan itu tetap tersedia. Yang kedua, untuk menghapuskan keinginan yang mungkin timbul yang disebabkan tidak tepatnya ramalan penjualan. Nah, kelebihan permintaan ini bisa ditutupi dengan persediaan. Nah, kekurangan itu bisa sebagai stok. Selanjutnya yaitu mengenai yang ketiga yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jika seandainya terjadi fluktuasi dalam penjualan. Yang keempat, memungkinkan perusahaan melakukan pembelian persediaan dalam jumlah yang besar yang akan dilakukan apabila dalam hal tersebut menguntungkan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis barang persediaan. Nah, jenis barang persediaan ini ada 6. Yang pertama ada bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, barang umum dan suku cadang, barang untuk proyek, dan barang dagangan. Yang pertama ada bahan baku. Apa itu bahan baku? Bahan baku adalah bahan mentah yang belum diolah, yang akan diolah menjadi barang jadi, sebagai hasil utama dari perusahaan yang bersangkutan. Yang termaksud dalam bahan mentah ini adalah juga bahan-bahan penolong proses produksi, yang merupakan komponen produk yang dihasilkan. Yang kedua ada barang setengah jadi, atau disebut semi-finished product. Barang setengah jadi ini adalah hasil olahan bahan mentah sebelum menjadi barang jadi, yang sebagian akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi dan sebagian kadang-kadang dijual sebagai apa adanya. Bahan setengah jadi ini dapat dijual untuk menjadi bahan baku perusahaan. Nah, yang ketiga ada barang jadi atau finished product. Apa itu barang jadi? Nah, barang jadi ini adalah barang yang sudah selesai diproduksi atau diolah yang merupakan hasil utama perusahaan yang bersangkutan dan siap untuk dipasarkan atau dijual. Barang atau produk jadi ini dijual langsung ke konsumen atau melalui beberapa rantai penjualan seperti distributor, agen, pengecer, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu barang umum dan suku cadang atau general material and spare part. Adalah segala jenis barang umum atau suku cadang yang digunakan untuk operasi menjalankan perusahaan pabrik dan untuk memelihara peralatan yang digunakan. Seringkali barang persediaan jenis ini disebut material MRO atau maintenance, repair, dan operation. Yang dimaksud dengan barang umum adalah barang yang penggunaannya tidak terikat untuk satu peralatan tertentu seperti suku cadang. Contoh barang umum adalah pipa, cat, mur dan baut, gerangan, martil, bahan kimia, dan sebagainya. Yang kelima, ada barang untuk proyek atau work in progress.
Nah, barang untuk proyek ini adalah barang yang masih disimpan di gudang menunggu pemasaran dalam suatu proyek baru. Yang dimaksud dengan proyek adalah pembuatan bangunan atau fasilitas, pemasangan mesin baru dan sejenisnya. Yang keenam, ada barang dagang, barang dagangan atau komoditis. Nah, barang dagangan ini adalah barang yang dibeli, sudah merupakan dan berbentuk barang jadi dan disimpan di gudang menunggu penjualan dengan keuntungan tertentu. Baiklah, selanjutnya ada jenis persediaan ini secara umum dapat dilihat pada yang pertama, ada persediaan perusahaan dagang. Nah, persediaan perusahaan dagang ini adalah barang yang dibeli untuk dimiliki perusahaan atau untuk dijual kembali. Persediaannya disebut persediaan barang dagangan dalam perusahaan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama ada perkiraan pemakaian bahan baku. Sebelum perusahaan melakukan pembelian bahan baku, sebaiknya manajemen perusahaan dapat memperbaiki pemakaian bahan baku untuk keperluan proses produksi dalam sebuah perusahaan. Berapa banyak bahan baku tiap unit yang akan dipergunakan untuk tiap kali produksi ataupun tiap periode produksi. Dengan demikian, manajemen akan mempunyai gambaran tentang pemakaian bahan baku untuk melaksanakan proses produksi pada periode produksi yang akan datang, baik dalam jenis bahan baku maupun jumlah bahan baku dari masing-masing jenis tersebut. Yang kedua ada harga bahan baku. Harga bahan baku yang akan dipergunakan dalam proses produksi terhadap persediaan bahan baku yang dilakukan dalam perusahaan akan menjadi faktor penentu seberapa besarnya dana yang harus disediakan oleh perusahaan apabila akan melakukan persediaan atau pembelian bahan baku. Yang ketiga ada biaya-biaya persediaan. Dalam pelaksanaan penyediaan bahan baku di perusahaan, tidak lepas dari adanya biaya-biaya persediaan bahan baku yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam hubungan dengan biaya-biaya persediaan ini, dikenal 3 macam biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya tetap. Yang selanjutnya ada biaya-biaya dalam persediaan. Dalam pengelolaan persediaan suatu perusahaan, biaya-biaya yang terdapat di dalamnya yang pertama ada biaya variabel. Untuk perencanaan perusahaan, hanya diperhatikan biaya variabel saja, karena secara langsung mempengaruhi perencanaan tersebut. Biaya variabel yang dimaksud dalam persediaan ini adalah biaya-biaya yang dilakukan di mana besar atau kecilnya dipengaruhi oleh aktivitas dalam persediaan itu sendiri. Biaya variabel dalam persediaan ini meliputi yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang berubah sesuai dengan besarnya persediaan dan didasarkan pada rata-rata persediaan. Yang ketiga ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan tetap adanya dan besar atau kecilnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas pengadaan bahan atau persediaan. Yang keempat ada kebijaksanaan pembelanjaan. Kebijakan pembelanjaan di dalam perusahaan akan mempengaruhi kebijakan pembelian dalam perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima ada pemakaian bahan. Di sini, pemakaian bahan baku perusahaan di periode-periode yang telah lalu digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyediaan bahan baku untuk periode yang akan datang. Dan bisa juga pada periode yang akan datang, pemakaian bahan bakunya lebih banyak daripada bahan baku yang pada periode yang lalu. Yang keenam ada waktu tunggu. Waktu tunggu atau lead time adalah waktu tunggu bahan baku dari mulainya dipesan sampai bahan baku tersebut datang. Waktu tunggu ini sangat perlu untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh pada proses produksi. Yang ketujuh ada model pembelian bahan baku. Model pembelian bahan baku di perusahaan akan menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku yang dilakukan dalam perusahaan. Pembelian bahan baku juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep biaya minimum atau economic order quantity. Economic order quantity atau konsep biaya minimum adalah suatu cara dalam melakukan pemesanan jumlah barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau pemesanan barang yang optimal. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari konsep biaya minimum atau economic order quantity. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada baiknya kita tahu rumus dari economic order quantity, yaitu N sama dengan akar AC
per 2P. Dengan ketentuan N sama dengan frekuensi optimal dalam 1 tahun, C sama dengan biaya penyediaan barang per tahun dalam persen, P sama dengan biaya pemesanan per pesanan, A sama dengan nilai pemakaian barang 1 tahun. Jawabannya, dengan memasukkan ke rumus N sama dengan akar AC per 2P, maka angkanya masuk ke N sama dengan akar 12.000 kali 20 per 100 per 2 kali 100 sama dengan N akar 12. Lalu dicari dari akar 12, N sama dengan 3,4641. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode cara bagaimana pemesanan barang. Yang pertama ialah A. Pesan dan pembelian sekaligus. Keuntungannya yang pertama yaitu frekuensi pembelian kecil, sehingga biaya pembelian dapat minimal. Yang kedua, perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Yang ketiga, perusahaan mempunyai persediaan yang cukup, sehingga stok persediaan rendah. Yang keempat, proses produksi dapat berjalan lancar. Kerugiannya yaitu yang pertama, biaya tempat tinggi. Yang kedua, perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Yang B, pesan dan beli bertahap. Keuntungannya yang pertama, biaya simpan menjadi kecil. Kerugiannya yaitu yang pertama, biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. C, pesan dan beli pada waktu tertentu atau just in time. Asumsi yang berlaku adalah jumlah barang selalu tersedia di pasar atau dari supplier. Harga beli barang relatif konstan dan tinggi. Model selalu tersedia untuk membeli barang, tingkat penjualan dan daya serap pasar lancar. Yang pertama, persediaan diperoleh dan dimasukkan dan diproduksi tepat pada saat dibutuhkan. Yang kedua, tidak ada persediaan mengendap-endap. Yang ketiga, hal yang dibutuhkan. Dan terdapat beberapa bagian, yaitu sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat. Yang kedua, pembelian dengan elemen aliansi tinggi. Yang ketiga, pemasok yang dapat diandalkan. Yang keempat, pengelolaan yang efisien.